ilmu pengetahuan yang saudara dapat ini adalah langkah awal bagi saudara, langkah bagi saudara sendiri untuk pengembangan diri saudara. Tapi ilmu yang baik itu adalah ilmu yang bisa dikontribusikan dan didiseminasikan dan diberikan kepada orang lain, ya. Karena sebaik-baik ilmu itu adalah bermanfaat bagi orang lain. Pak Mahyudin Banjar dengan gelar akademis baru Master Pendidikan yang sudah mempertahankan tesisnya tentang implementasi manajemen strategi, yang tentu saja saya secara pribadi dan sebagai pembimbing juga mengucapkan selamat. Ini prestasi yang bisa dibanggakan. Sukses itu adalah kita mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita targetkan, apa yang kita usahakan, bukan memenuhi harapan banyak orang yang bisa saja tidak jelas. Jadi sekali lagi selamat, dan tentu saja saya percaya kalau bisa menyelesaikan S2 tadi sudah disebutkan, juga pasti bisa menyelesaikan S3 jika ada semangat yang kuat, ya. Jadi kalau Bapak bicara bahwa begini, ya justru dengan suasana seperti itu saya melihat TVRI akan lebih mobile. Tidak tergantung pemerintah, itu kalau diswastakan saya kira lebih menarik. Kenapa? Sekiranya ya. Tapi ini kan masih ikatan pemerintah. Nah, saya takutkan seperti PLN masuk bayar, begitu yang di luar lebih rendah bayarnya, begitu masuk lebih tinggi bayarnya. Ya taruhlah umpamanya saya pernah mau ke TVRI. Nah, giliran dia datang tidak terlalu mahal. Giliran kita butuh, oh dia pasang target mahal. Seharusnya lebih murah. Kenapa? Karena dengan dasar itu orang akan lebih formal. Ya sama dengan di sini pendidikan kita. Kalau kita kasih tinggi, barangkali murah. Tapi kalau murah, kali banyak dalam sistem dana, oh itu lebih marketable. Itu barangkali sekiranya murah, barangkali kita berkali-kali, kali banyak kan lebih bagus. Itu barangkali. Atau apa pertimbangan dari sehingga agak mahal sekian kita butuh? Mungkin Bapak kalau dari sisi apa? Kalau dari sisi kami apa? Ada longsor, ada pusok, ada tusok, ada depth of field, ada point of view. Bapak cuma lihat dari longsor. Coba, atau mungkin Bapak bisa tanya Pak Rektor ketika saya minta Pak Rektor untuk mengisi acara. Jadi Bapak semua lihat longsor, Bapak tidak mencoba untuk depth of field atau point of view. Ada orang-orang yang saya bukan idealis, tapi saya sering banyak bukti Pak saya alami ketika sulit itu menjadi bukti. Bagaimana ketika ini sama alam kita syuting Hari Santri sama Nabila, dan ada waktu itu anggaran udah tidak ada anggaran untuk inap. Kita hubungi mantan guru kita di Pak Suma, juga 2 kamar. Ada yang kamar 01 dengan istri yang sakit, yang punya perempuan. Niat kita, niat jihad artinya, niat santri. Pas di jalan tiba-tiba panitia telepon, nanti kau di mana? Di sebelum Bono. Nanti kau sudah sampai di Intauna, nginep di hotel Hotel Brenda. Hotel Brenda itu hotel trek-trek jaga singgah-singgah. Pengen situ. Ih ya Allah. Kita nyala mau makan, kita sekarang Pak. Panitia telepon juga makan. Alhamdulillah pas kita pulang, Ustaz Muyasir datang ke hotel, dikasih duit kita jalan. Bahwa suatu kebaikan luar biasa. Saya belajar dari Pak Aladi, teman saya, sahabat saya dari bahwa anaknya itu Pak sekolah di SMA Al Khairat Tondano yang tidak ada dinding, tapi dia bisa mengeluarkan namanya ketika dia ikut madrasah digital. Pak Alan tidak punya sebenarnya dari sisi finansial, dia bisa mendapatkan duit dengan dia foto-foto, ambil video. Tapi kita dia dorong anaknya untuk bisa pesantren. Alhamdulillah anaknya kuliah, jadi dapat beasiswa, jadi staf ahli wali kota. Kebaikan itu yang mungkin saya
bukan saya bilang saya paling baik, tapi saya sudah merasakan itu ketika berproduksi. Makanya setiap produksi, alhamdulillah saya diajarkan untuk selalu belajar rendah hati. Saya ambil S2 seperti Pak Direktur tanya, tidak tahu dari mana. Iya, saya tahu lama. Cuma kan semua dari longsor. Iya, ini kubung-kubung. Tapi kita masuk, wah luar biasa. Mungkin demikian Pak Dokter. Selamat ya, banyak. Semoga dengan ini Pak bisa memberikan motivasi kepada generasi yang sama seperti saya, yang terlahir dari keluarga yang kurang mampu atau adik yang banyak, bahwa do for anything because you make possible for what possible. Terima kasih. Demikian dari saya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. Jadi kita ada IBIL Talk singkat karena berdiri. Nanti kalau lama pegel ya. Jadi ini satu kesempatan yang luar biasa bisa menyaksikan ujian tesis S2. Aku S1 aja belum, tapi udah dapat pengalaman yang luar biasa dengan menyaksikan itu langsung sama Om Udi. Mungkin teman-teman yang udah ngikutin IBIL dari dulu udah tahu ya Om Udi. Lengkapnya Om Mahyudi Banjar MPD. Nah, ini sering banget kasih kesempatan buat aku dan kakakku untuk tampil di TVRI, belajar banyak di sana, dan kali ini kita akan belajar banyak juga dan di-share ke teman-teman. Nah, Om Budi ini kan baru menyelesaikan pendidikan S2 yang tentunya nggak mudah. Aku bila teman-teman S1 aja kalau nyusun skripsi, KAI yang lagi nyusun skripsi aja itu udah gimana ya? Ini nyusun tesis, mungkin bisa kita mulai dari awal mula kenapa mau lanjut S2. Oke, terima kasih. Om Budi adalah seorang yang pernah berpikir bahwa mau kuliah itu mahal, mau kuliah itu setengah mati. Kalau umur itu keluarga kesan kurang mampu. Betul? Sering berjalan untuk kerja, kalau udah bekerja, umur coba. Ternyata tergantung seorang peniat. Kenapa umur lanjut S2? Ada bahasa yang bilang tesis, tetap semangat dan optimis. Oh, kepanjang tesis, definisi tetap sendiri. Semangat dan optimis. Umudi ingin mengajak kepada orang-orang yang mungkin sama dengan Umudi, dan walaupun Umudi itu orang baik, tapi ketika orang punya kekurangan, jangan pernah ragu untuk maju. Orang tetap semangat melangkah. Umudi banyak teman-teman yang selalu berikan Umudi inspirasi, yang selalu kisah-kisah teman-teman yang mencerahkan Umudi, mencerdaskan Umudi, sehingga kemudian Umudi sampai titik ini. Bukan soal layak atau tidak layak Umudi posisi ini, tapi bagaimana Umudi mensyukuri bahwa Allah mentakdirkan di posisi ini. Insya Allah ini membuat bisa menjadikan kebaikan kepada generasi-generasi sesudah. Terima kasih. Nah, kan kalau sudah akhirnya karena ada niat, keinginan diri sendiri bahwa ternyata bisa insya Allah ambil S2, setelah berani memulai dan alhamdulillah sekarang selesai, mungkin bisa diceritakan nih apa sih suka dukanya selama menjalani pendidikan S2 itu sendiri? Dukanya mungkin karena Umudi sudah berkeluarga, tentu dari sisi finansial. Baru dari sisi umur juga terkendala dengan paket cepat atau apa ya kan. Sukanya banyak. Satu yang pasti dapat ilmu. Yang kedua dapat teman baru, dapat tantangan baru, dan dapat gelar baru. Jadi itu. Jadi lebih banyak sukanya. Jadi sebenarnya buat yang justru ada banyak orang yang belum mulai tapi mungkin udah mikir susah nih kuliah begini. Tenang guys, ternyata banyak sukanya. Asal selama kita menikmatinya, kita menginginkannya, insya Allah semua akan lancar. Nah, Om Budi, setelah menyelesaikan S2 ini, lantas kemudian selanjutnya akan bermuara kemana dan akan dikemanakan gelar MPD? Yang pertama, alhamdulillah sudah berikan janji Umudi kepada Umudi Mama. So,
adik-adik yang suami S2, Umi bilang masa menikah laki S2 pengen PKK kasih lah. Sehingga kemudian ini menjadi ruang-ruang imajinasi biar meraih impian bahwa orang yang bilang tadi tetap semangat dan optimis. Mungkin Umi akan mencoba, kalau soal tantangan kemudian kan orang yang tahu apakah Umi alakan lagi S3 walau tapi Umi yakin dengan doa-doa orang-orang yang baik Umi, insya Allah hal itu akan terwujud. Mohon Dedek Najila doa Umi, semoga Umi bisa meraih. Umi belajar banyak pada Papa, pada Dedek kakek, supaya Umi bisa meraih. Yang penting untuk kebaikan. Ya, terima kasih. Justru terakhir Bila yang harus minta doa ke Bapak Mahyudin NPD, karena insya Allah Bila ingin juga melanjutkan studi. Dia mohon doanya Om Budi, dan terima kasih banyak atas waktu dan pelajaran yang luar biasa yang sudah di-share ke teman-teman di video kali ini. Oke guys, that's it for today video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Dan intinya sih semuanya itu tadi, balik lagi ke diri kita sendiri, gimana maunya kita, gimana inginnya kita, gimana tingginya cita-cita kita. Justru kalau ada yang bilang jangan mimpi ketinggian ntar jatuh sakit, justru tuh mimpi tuh harus tinggi-tinggi, setinggi banget gitu, biar jatuh. Atau mungkin ada orang bilang, oh S2 kan semua secari kertas. Umi ingin bilang pada orang, semua secari kertas aja Umi malas, kok bagaimana Umi mau suka ke atas? Ya, oke. Ya, Mantap sekali. Melanjutkan tadi, mimpi itu harus tinggi, karena setidaknya kalau kita udah tinggi banget jatuh ya masih tak tertinggal kalau orang sini bilang. Oke, that's it for today guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.